Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya telah hadir Bapak Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten, Bapak Nana Suryana. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Gimana Pak kabar, Pak? Alhamdulillah sehat. Ini kondisi menjelang akhir tahun 2021. Masih kita dihebohkan oleh informasi-informasi tentang bencana alam, Pak. Kayak kemarin ada informasi tsunami di Cilegon, terus tahun ini juga, di akhir tahun ini juga terjadi beberapa bencana longsor di Kabupaten Lebak. Nah, sebelum berbincang, saya ingin membuka masker karena ini kita udah rapid. Bapak juga mungkin boleh, Pak. Saya mau pakai masker aja. Ya. Nah, gambaran tsunami, Pak, gambaran bencana alam yang akan terjadi, yang potensi terjadi di Provinsi Banten khususnya, itu sebenarnya seperti apa, Pak? Baik, terima kasih. Saya kira kalau berbicara potensi bencana di Provinsi Banten ini, ya bukan hanya longsor, kemudian bukan hanya tsunami, tetapi tadi bencana-bencana lainnya, termasuk kejadian-kejadian angin puting beliung sudah melanda di beberapa kabupaten kota di Provinsi Banten, termasuk juga banjir. Nah, menyikapi isu-isu tentang tsunami, ya potensi itu ada, karena memang biasanya diawali dengan adanya gempa bumi. Gempa bumi yang dengan skala cukup besar sehingga mengakibatkan terjadinya pergerakan lempeng-lempeng. Kemudian juga ada penyebab lain, ya bisa itu karena runtuhan kemarin dinding Gunung Anak Rakatau yang terjadi pada 2018 lalu. Tetapi biasanya diidentifikasikannya dengan dimulainya adanya gempa bumi itu, ya. Nah, untuk jalur gempa ya kita ketahui di provinsi ini salah satu yang termasuk Ring of Fire di daerah selatan. Ya tentu potensi ini ada, tetapi masyarakat tetap tidak perlu panik, ya, hanya harus meningkatkan kewaspadaan. Karena memang tidak ada yang bisa memprediksi kapan terjadinya tsunami, kapan terjadinya gempa itu yang bisa mengakibatkan tsunami itu. Ini tidak ada yang bisa memprediksi. Nah, peringatan dini tsunami itu biasanya setelah terjadi gempa bumi. Baru nanti ada peringatan apakah berpotensi tsunami atau tidak berpotensi tsunami. Nah, seperti kemarin yang terjadi di luar Jawa sana, karena kekuatannya cukup besar dan ada pemberitahuan dari BMKG tentang berpotensi tsunami yang alhamdulillah akhirnya tidak terjadi. Nah, ini hanya meningkatkan kewaspadaan sehingga aktivitas kita sebagai warga, terutama yang berada di sekitar pesisir pantai, bisa enjoy, bisa menikmati kehidupan, tetapi dengan tetap meningkatkan kewaspadaan dini, ya. Sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, terutama terjadinya korban jiwa. Yang paling fatal itu karena kondisi Banten itu kontur tanah, Pak, ya, yang menyebabkan misalkan terjadi tanah longsor, bencana alam lainnya, Pak. Oh ya, Tekstur apa? Ya kalau longsor biasanya terjadi di dataran tinggi, pegunungan atau perbukitan, atau bisa terjadi juga pada daerah dengan timbunan baru, gitu ya. Nah, ini yang biasanya diakibatkan oleh curah hujan yang cukup tinggi sehingga air tanah itu mengalami kejenuhan sehingga tidak bisa menampung, kemudian terjadi gerakan tanah
atau longsoran, dan juga disebabkan oleh beberapa faktor lainnya, terutama memang intensitas curah hujan yang tinggi, kemudian tadi struktur batuan atau tanah ya, kemudian juga banyaknya aktivitas ulah manusia yang bisa menyebabkan terjadinya longsor karena hujan itu ya biasanya penanggulangan liar ya, itu bisa terjadi. Kemudian juga ya tidak melakukan reboisasi secara benar, bisa juga itu mengakibatkan. Dan ya tentunya aktivitas lain yang di Lebak yang terjadi itu salah satu tentunya ya, salah satu penyebab dari beberapa penyebab lainnya, adanya aktivitas mining ilegal atau penambangan yang liar gitu ya. Ya, itu salah satu. Jadi tidak semua kabupaten kota ada potensi longsor. Contoh di Kota Tangerang ya mungkin tidak terjadi ya. Tetapi di beberapa tempat seperti Lebak, Pandeglang, Serang, Kabupaten Serang, Kota Cilegon, dan juga Tangsel ada. Ya. Jadi ada beberapa potensi dan memang ini harus diantisipasi. Kemudian kita dari pemerintah Provinsi Banten melalui BPBD sudah melakukan penguatan mitigasi kebencanaan di hampir seluruh kecamatan yang ada di Provinsi Banten. Walaupun tidak di setiap kecamatan, tetapi ditempatkan di salah satu kecamatan, kemudian beberapa kecamatan lain ikut bergabung. Kita menyampaikan edukasi, sosialisasi, dengan harapan perwakilan dari masing-masing kecamatan ini bisa menyampaikan kembali kepada seluruh masyarakat bagaimana melakukan mitigasi kebencanaan atau mengurangi resiko terjadinya bencana. Jadi ada beberapa jenis bencana, ya, diharapkan pengetahuan masyarakat bisa meningkat, termasuk tadi bencana tsunami, gempa bumi, longsor, banjir, dan lain-lain sebagainya. Kalau dikategorikan Pak, misalkan dari beberapa kabupaten kota ini, Kabupaten Lebak rawan di longsor dan tsunami Pak. Ya, Lebak, Pandeglang, Serang, Cilegon, ya potensi bencana tsunami. Ya, kemudian tadi tanah longsor, banjir bandang, gempa bumi, bisa. Kalau daerah Banten ke utara ke Kalau Raya, kalau untuk Tangerang ya potensi banjir. Dan banjir ini hampir sekarang merata di seluruh kabupaten kota di Provinsi Banten. Walaupun kategorinya mungkin hanya genangan atau juga di Tangerang biasanya banjir kiriman karena memang dilintasi aliran sungai yang lintas provinsi ya. Sungai Cisadane, kemudian sebagainya. Jadi dimungkinkan terjadi banjir, di Tangerang tidak banjir, kalau di Bogor banjir. Kemudian luapan sungainya bisa mengakibatkan banjir. Dan termasuk juga karena memang topografinya biasanya yang lebih rendah dari tempat lainnya. Kemudian juga bisa drainase yang kurang bagus. Kemudian ya yang penyebab lainnya adalah memang alih fungsi lahan. Di Tangerang Raya itu ya? Hampir di semua kabupaten kota tentunya gitu. Karena memang biasanya yang menjadi recharge area, catchment area untuk limpasan air sekarang menjadi perumahan misal atau bangunan lainnya, sehingga memang ya akan berkurang. Nah ini yang harus diperhitungkan, dipertimbangkan ya tentunya ada peran-peran yang lain. Dalam hal ini tentunya penguatan strukturalnya. Misalnya ya pembangunan drainase, normalisasi sungai, pembuatan tanggul, dan lain sebagainya. Itu bisa dilakukan oleh objek teknis yang berwenang, yang terkait, baik itu di kementerian
maupun di pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Nah kemudian ini Pak, kesiapsiagaan tim BPBD Provinsi Banten karena bencana bisa sewaktu-waktu terjadi. Ketika banjir terjadi atau gempa bumi atau tsunami apapun bencana-bencana alam yang terjadi kapan saja, tim penanggulangan bencananya seperti apa? Kesiapsiagaannya? Ya, kesiapsiagaan ini tentunya bukan hanya milik BPBD, ya, tetapi kalau urusan kebencanaan, ya urusan semua, ya peran serta masyarakat, pemerintah dan dunia usaha tentunya. Ya, di pemerintahan tentunya yang leadingnya adalah BPBD kalau di provinsi. Ya, kita sudah melakukan koordinasi dengan BPBD kabupaten kota, unsur TNI Polri, dan juga relawan serta masyarakat. Dan dalam bentuk tadi sosialisasi itu salah satu tujuannya adalah meningkatkan partisipasi masyarakat. Tidak mungkin kalau hanya ditangani oleh BPBD, baik itu BPBD provinsi ataupun BPBD kabupaten kota. Ya, walaupun secara peralatan dan personil ya di BPBD lah mungkin yang ada, kemudian di satuan TNI Polri juga ada untuk antisipasi itu, baik personil maupun peralatan. Nah untuk di BPBD sendiri kita personil siap, kemudian peralatan ya untuk mendukung evakuasi juga sudah kita siapkan. Tidak ada kendala Pak dari personil dan peralatan misalkan? Tentu kalau kendala pasti ada ya. Pasti ada karena memang peralatan kita belum maksimal dari sisi ya tentunya jumlahnya. Kalau bencana itu terjadi secara menyeluruh dalam waktu yang bersamaan, ya kita tidak berharap demikian. Tapi nanti peran-peran dari dunia usaha, peran-peran dari masyarakat alhamdulillah sudah banyak terkait dengan penyediaan peralatan. Ya, peralatan khusus di dalam penanganan banjir, biasanya perahu karet atau perahu fiber atau yang lainnya. Bahkan di TNI Polri itu sudah menyiapkan atau membuat rakit-rakit secara tradisional gitu ya, pakai dari bambu, pakai tong gitu. Nah itu untuk antisipasi. Jadi kalau tidak ada perahu karet, tidak ada perahu fiber, nah itu yang bisa dilakukan. Yang paling dibutuhkan oleh BPBD itu dan masih kondisi minim peralatannya, itu apa Pak? Apakah misalkan perahu karet atau alat-alat lainnya, mobil rescue? Ya saya kira itu nanti ada analisa kebutuhan ya, analisa kebutuhan yang kita siapkan. Karena tidak semua tempat memerlukan perahu karet. Bisa jadi yang dibutuhkan perahu fiber. Kemudian tidak juga semua tempat membutuhkan itu. Contoh dari kegiatan mitigasi kemarin itu ya ada beberapa lokasi yang membutuhkan juga peralatan-peralatan lain, termasuk juga logistik tentunya. Karena yang dibutuhkan pada saat hari terjadinya bencana. Ya. Itu yang biasanya memang bantuan Stok. Nah, belum bisa masuk. Itu BPBD juga Pak ya? Yang menyediakan stok makanan itu, stok logistik. Tentu semua bisa melalui dinas sosial. Kemudian juga di provinsi ya, ada juga ketahanan pangan. Gitu. Jadi ada, walaupun itu dari kementerian dinas sosial, sudah ada yang stok reguler setiap tahun sekian ton disediakan. Salah satunya untuk itu. Kalau BPBD sendiri nggak punya stok? Sementara ini kita kemarin ada bantuan dari BNPB tahun-tahun kemarin ya, dan saat ini belum ada lagi. Kita sendiri menganggarkan melalui APBD walaupun belum cukup. Ya kita harapkan nanti ada tambahan, tapi kita tidak berharap adanya bencana. Ya. Hanya antisipasi saja. Ya. Yang paling penting kan antisipasi Pak ya. Ya. Terus ini juga masih terdengar kabar itu beberapa tahun ini alat
alat sirene milik BPBD rusak Pak. Oh ya, jadi alat istilahnya Early Warning System ya, EWS. Jadi untuk peringatan dini, nah itu bukan milik BPBD. Jadi BPBD sampai saat ini belum memiliki alat deteksi itu. Yang ada adalah milik BMKG yang memang ditempatkan di beberapa lokasi di BPBD kabupaten kota, di provinsi dan juga tempat-tempat lain gitu ya. Jadi memang ada dipusatkan di kita di Pusdalop untuk sirine peringatan dini terjadinya tsunami. Itu rusak nggak Pak? Alhamdulillah sudah bagus. Oh, sudah diperbaiki. Karena memang setiap bulan, setiap tanggal 26 itu dilakukan uji penekanan tombol sirine dari kita, dari Pusdalop. Kemudian nanti dicek ada di lokasi Pandeglang itu di Labuan dan Panimbang, kemudian di Kabupaten Serang di Pasauran. Di beberapa tempat lain insya Allah nanti kita koordinasi dengan BMKG untuk bisa dipasang lebih banyak lagi, dan tentunya kita menghimbau, mengajak kepada dunia usaha terutama yang memang berdekatan dengan pesisir pantai bisa juga ya, mengadakan sirine-sirine yang terkait dengan alat deteksi dini tsunami itu. Tingkat koordinasinya Pak seperti apa Pak? Untuk penanggulangan bencana ini tingkat koordinasinya dengan siapa aja misalkan yang dilakukan BPBD? Ya, koordinasi teknis ya kita dengan BPBD kabupaten kota, dengan unsur TNI Polri, dengan unsur relawan, dan dengan dunia usaha juga kita sudah melakukan rapat-rapat pertemuan dengan seluruh pemangku stakeholder juga, termasuk dunia pendidikan. Kita sudah melakukan koordinasi. Nah untuk ya kalau dengan pendidikan kita bahas tentang sekolah aman bencana. Karena di sana ada potensi-potensi yang bisa menggerakkan, bisa melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Baik itu para pendidik langsung maupun para siswa. Ya tentu nanti siswa juga bisa dibekali dengan informasi tentang kebencanaan, penanggulangan kebencanaan, dan juga kita harapkan bisa nanti menyampaikan pada saat komunikasi dengan tetangga di rumah, dengan orang tua dan saudara dan yang lainnya. Pak sejauh ini ada nggak sih Pak misalkan kayak kalau bencana COVID swasta itu atau industri-industri itu berbondong-bondong memberikan sumbangan peralatan, tabung, oksigen, macam-macam. Nah, apakah BPBD juga sempat misalkan menerima bantuan tenda lah, alat evakuasi lah dari swasta-swasta, dari kan kata Bapak tadi menanggapi bencana ini harus bukan hanya peran BPBD saja, tapi semua ini. Pernah nggak Pak ada sumbangan-sumbangan misalkan dari pihak swasta? Ya tentu pada saat awal-awal pandemi COVID-19 ya. Ya peran serta stakeholder, kemudian peran serta BUMN, BUMD, BUMS melalui forum CSR, ya itu ada bantuan. Juga untuk khusus antisipasi penanganan bencana alam Pak? Oh bencana alam. Bencana alam saya kira dari CSR itu ada ya dalam bentuk bantuan-bantuan tertentu. Kemudian juga organisasi-organisasi kemasyarakatan lainnya juga secara mandiri itu menyediakan peralatan evakuasi, tetapi tidak disampaikan ke kita. Itu dilakukan untuk evakuasi mandiri yang dilakukan oleh masing-masing. Tapi untuk masyarakat kan semuanya. Ya untuk masyarakat. Tapi dikoordinasikan di BPBD gitu Pak. Tentu di dalam pelaksanaan penanggulangan kebencanaan ini memang harus ada rencana kontingensi. Yang dimana di pelaksanaan di lapangan itu harus satu komando, gitu ya. Satu komando yang ditunjuk berdasarkan nanti tingkat
bencana yang terjadi. Karena kan BPBD ini luar biasa perannya Pak ya. Kalau misalkan lagi terjadi bencana alam aja, udah Bapak sendiri seperti apa tuh Bapak kalau ketika terjadi bencana? Udahlah habis waktu 24 jam pasti di lapangan seperti itu Pak. Pengalaman-pengalaman apa kira-kira yang paling menarik Pak? Ya saya kira kalau terjadi bencana lokal, kita bisa langsung ke lapangan untuk melakukan monitoring dan juga melakukan evakuasi secara langsung. Tapi kalau sudah regional, nah itu peran kita di situ koordinasi. Ya. Koordinasi dengan BPBD kabupaten kota, ya, sehingga nanti di situ jelas siapa berbuat apa. Ya. Jadi ada klaster-klasternya nanti. Ada urusan pengungsi, ada urusan kesehatan, ada urusan logistik, ada pos komandonya, ada dapur umumnya. Jadi kita koordinasi lintas sektor. Karena yang terbaru itu tsunami Cilegon, Pak ya. Dan BPBD udah siap siaga. Oh, potensi, potensi. Bukan terjadi ya. Ya, kita sudah melakukan drill atau simulasi yang kemarin di Cilegon bekerja sama dengan Lanal, ya. Dan Lanal. Pasmar ya, Pasukan Maritim. Kemudian juga Kota Cilegon sendiri sudah melakukan itu dengan beberapa perusahaan di beberapa zona-zona gitu ya. Jadi memang antisipasi kesiapsiagaan ini saya kira informasi yang kemarin itu kita tanggapi dengan baik, dengan bijak, dan secara positif bahwa itu untuk meningkatkan kewaspadaan kita, kesiapsiagaan kita, baik pemerintah maupun masyarakat dan dunia usaha, sehingga ya bisa memaksimalkan seminimal mungkin terjadi resiko-resiko yang terjadi akibat bencana itu. Karena BMKG juga merilis lagi informasi potensi terjadi badai La Nina, terus curah hujan sekarang akhir tahun lagi tinggi. Itu artinya kan koordinasi BMKG dengan BPBD pasti selalu sinkron Pak ya. Ya. Ketika ada informasi ini BPBD siap siaga berarti gitu. Ya, informasi BMKG sudah bisa diunduh oleh umum, bukan hanya oleh BPBD, dan melalui grup-grup itu sudah terinformasikan update perakiraan cuaca dari BMKG itu bisa dilihat setiap detik, setiap saat oleh semua. Nah, artinya sebagai closing statement nih Pak, menghadapi akhir tahun orang pasti liburan berbondong-bondong ke pantai. Kalaupun misalkan nggak liburan ke pantai itu sisi lain Banten kehilangan pendapatan. Kalau berbondong-bondong keluar Banten terus kan pariwisata Banten loyo. Sementara Banten juga ada satu sisi rawan bencana. Apa himbauan yang ingin Bapak sampaikan terhadap masyarakat di luar sana, masyarakat Banten khususnya dan masyarakat di luar Banten, Pak, ketika menghadapi libur akhir tahun dan ancaman potensi-potensi bencana alam di Banten? Ya, saya kira mudah-mudahan kemarin kita bagikan buku saku ya, buku saku di sana ada informasi tentang pra bencana, pada saat bencana maupun pasca bencana, dari semua potensi bencana, dari beberapa jenis bencana, kurang lebih ada 14. Nah itu bisa dibaca dan masyarakat baik terutama pendatang ya sebaiknya perhatikan rambu-rambu yang ada, perhatikan lokasi-lokasi yang memang ya kita kalau di pantai kan ada balawista juga di sana, ada rambu yang memang tidak boleh berenang di sana, ada yang boleh. Nah ini harus diikuti, dipatuhi. Kemudian juga jalur-jalur evakuasi dan titik kumpul pada saat terjadi bencana ikuti. Ya. Kemudian jangan panik. Dan pada saat ini karena masih pandemi COVID-19 ya diharapkan tidak terjadi kerumunan pada saat Natal, tahun baru ya lebih baik nanti cari informasi, kemudian update informasi tentang cuaca, perakiraan cuaca yang diterbitkan oleh BMKG. Itu menjadi salah satu acuan kita itu untuk melihat
bagaimana saat ini, baik itu hujan, gelombang maupun angin yang tadi ya, yang bisa menyebabkan itu. Nah, untuk antisipasi karena gempa bumi dan tsunami belum bisa dideteksi, ya belum bisa diperkirakan itu ya, tetap waspada. Tetap waspadanya artinya kalau di laut, kalau harus terpaksa main ke laut ya lihat tanda-tanda alam atau tanda-tanda yang biasanya mengawali terjadinya tsunami itu seperti apa. Itu sudah ada di buku saku itu. Ya, mulai dari misalnya air surut, kemudian gempa yang diawali dengan gempa misalnya tadi, bahkan tidak diawali dengan gempa bisa terjadi tsunami ya, yang tidak surut dulu airnya tapi langsung ada. Nah, jadi memang harus tetap meningkatkan kewaspadaan. Selain buku saku juga di websitenya BPBD Provinsi Banten juga informasi bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan juga ada Pak ya? Ada. Itu nanti ditayangkan di sana ya, baik dalam bentuk animasi maupun dalam bentuk video-video pendek ya, yang bisa diakses. Ya tentu untuk meningkatkan kewaspadaan saja dan selalu mengingatkan kepada kepada masyarakat. Kita saja terkadang petugas ya, misalnya selalu panik, apalagi masyarakat yang misalnya belum dapat informasi. Makanya informasi ini kita harapkan sejauh mungkin bisa diterima oleh masyarakat. Baik, sahabat Banten Podcast, demikian tadi. Semoga ini menjadi sarana informasi karena kita menjelang akhir tahun, menjelang libur akhir tahun, biasanya berbondong-bondong untuk berlibur. Tapi jangan lupa tetap pantau website portalnya PPBD untuk update informasi dan update BMKG sebelum berpergian berlibur. Demikian sahabat Banten Podcast, semoga informasi ini memberikan manfaat dan tetap waspada menghadapi bencana alam di manapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makalak, terima kasih banyak. Siap, sama-sama, terima kasih.